Oke, sekarang kita lihat contoh pelatihan Maddalene untuk logika XOR. Di sini kita menggunakan algoritma MR1 ya, Maddalene 1. Nah, kenapa kita menggunakan contoh pelatihannya menggunakan XOR, ataupun biasanya kita menggunakan logika AND, logika OR, karena di dalam logika itu kita punya banyak input, artinya lebih dari satu, tapi juga tidak terlalu banyak karena hanya dua. Nah, tetapi kita tidak bisa menggunakan NOT karena hanya punya input satu. Nah, di sini kita punya input banyak, tetapi hanya dua. Kenapa? Karena dengan adanya dua input saja, maka kita punya 4 kombinasi input ini. Nah, sehingga kalau kita menggunakan contoh-contoh yang misalnya kasus-kasus nyata, maka epoch yang diperlukan itu bisa sampai ratusan ataupun ribuan. Tetapi kalau kita hanya punya dua input seperti ini, setidaknya kita tidak sampai ratusan dalam menghitung epochnya. Nah, di contoh ini kita punya 4 kombinasi input, tetapi kita hanya akan menghitung sampai epoch pertama. Epoch pertama pun sudah cukup banyak karena ingat ada input pertama, ini baris pertama, kita hitung, kemudian input kedua yaitu posisi 1 min 1, posisi ketiga min 1 1, posisi keempat min 1 min 1. Ini iterasi atau input sampai ke 4. Itu segini banyak. Itu baru epoch yang pertama. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan contoh di mana inputnya cukup banyak, tidak hanya dua, misalnya seperti ini, maka epoch yang kita hitung itu akan sangat banyak, ratusan. Maka kita selalu menggunakan contoh fungsi logika karena memenuhi unsur jika kita punya beberapa input. Jadi cukup dua saja, tetapi itu sudah bisa digunakan sebagai contoh. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa di dalam contoh ini kita akan menggunakan logika XOR sebagai pelatihannya. Nah, kemudian sesuai dengan algoritma MR1 ini, Maddalene 1, itu ada dua input, X1, X2, kemudian ada bias 1, bias 2, di mana nanti X1 kita akan memberikan bobot W11 di sini, kemudian bobot W21. Jadi bobot pertama pada X1 dan bobot kedua pada X2. Nanti masuk di dalam hidden layer. Nah, hidden layer ini tidak muncul di perseptron kemarin karena single layer. Juga tidak muncul di jaringan HEP karena single layer. Nah, ini selain kita punya input layer, kita punya output layer, kita juga sekarang sudah punya hidden layer. Z1, Z2. Maka nanti outputnya itu adalah proses perhitungan antara Z1 dan Z2. Z1 sendiri perhitungan dari bobot 1 pada X1 dan bobot 1 pada X2. Sedangkan Z2 perhitungan antara bobot kedua pada X1 dan bobot kedua pada X2. Jadi bertingkat. Nah, kemudian kita lihat algoritmanya. Algoritmanya bobot V1, V2 dan bias B3 ini V1, V2, B3 itu setengah, ditentukan setengah. Nah,
Kemudian untuk Z sendiri nanti ada inputnya, di mana masing-masing input V1, V2 akan menjadi output pada Y, di mana aktivasinya adalah output akan bernilai 1 jika Y in-nya atau Z in-nya, kalau di sini Z in-nya lebih besar dari 0. Dia akan menjadi min 1 jika X-nya kurang dari 0. Nah, mulai dari langkah awal. Langkah awal yaitu inisialisasi bobot. Oke, kita lakukan inisialisasi bobot. Di sini kita tentukan dulu alfa, learning rate-nya. Alfa itu setengah. Itu ditentukan ya. Jangan terlalu tinggi tapi juga jangan terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi nanti tidak bisa detail, tetapi kalau terlalu rendah, terlalu detail, sehingga terlalu lama di dalam perhitungan epochnya. Katakanlah alfanya setengah, kita tentukan. Kemudian inisialisasi bobot. Nah, ini pertama, W11. Saya perlihatkan ini. W11 ini dah. Nih, saya buat dalam 2 layar supaya terlihat. Nah, saya perkecil 100. Ini juga saya perkecil 100. Nah, saya geser. Nah, ini algoritma pertama. Bobot bias, bobot dan bias ditentukan dengan nilai yang telah ditentukan, tetapi diset dengan nilai acak yang kecil. Set learning rate alpha juga dengan nilai yang kecil, setengah lah, setengah. Alfanya setengah. Sedangkan nilai bobotnya di sini kecil, W11 ini W11 0,05, W21 ini W21 0,2, terus B1 0,3, terus untuk yang C1 diambil dari W12 0,1, W22 0,2, sedangkan B2 0,15. Nah, ini adalah sebuah nilai yang relatif kecil tetapi cukup bervariasi. Nilai yang cukup kecil untuk bobot itu biasanya di bawah setengah. Nah, kita sudah tentukan. Kemudian untuk bobot V1, V2, dan B3. Ini ditentukan dulu setengah. Kalau biasanya bobot itu 1, di sini kita tentukan setengah untuk yang hidden layer-nya. Di sini ya, V1 dan V2 juga ditentukan, B3 juga setengah. Setengah, setengah, setengah. Oke, ini. Kemudian apa yang dilakukan mulai langkah pertama. Untuk pasangan pelatihan pertama, posisi 1-1. Oke, untuk logika XOR, kalau menurut tabel kebenaran, ini kita lihat dalam tabel kebenaran yang bipolar. Kalau biasanya kita menggunakan logika XOR itu untuk bilangan biner 11, 10, 01, 00. Karena bipolar, yaitu kutub positif dan kutub negatif, bipolar maksudnya ada 2 kutub, yaitu positif dan negatif,
maka dalam biner itu diubah menjadi polar. 1 menjadi 1, 0 menjadi min 1. Nah, sehingga output di dalam XOR itu outputnya adalah min 1 jika dua-duanya 1, atau dia juga min 1 jika dua-duanya min 1. Atau dengan kata lain, dia akan menghasilkan min 1 jika X1 dan X2 sama-sama 1 atau sama-sama min 1. Tapi kalau X1 dan X2 itu berbeda, maka nilainya 1. Nah, sekarang kita lihat untuk pelatihan yang pertama, posisi pertama, inputnya X11, X21, kemudian outputnya min 1. Output ini target ya, di targetnya adalah min 1. Maka kita tentukan X1-nya 1, X2-nya 1 dari sini. Kemudian Zn1. Dari mana rumusnya? Kita lihat ini. Mulai dari sini. Ini langkah 1, 2, 3 itu hanya set aktivasi saja. Kemudian mulai perhitungannya jadi langkah keempat. Zn1 sama dengan B1. B1 0,3 ditambah X1 W1. X1-nya berapa? X1-nya 1 kali W1. W1-nya 0,05, kemudian kali X2, X2-nya 1 kali W21. Jadi sebenarnya ini dikali dengan X-nya. Jadi karena kali 1, jadi 0,3 tambah 0,05 tambah 0,2. Nih, jadi 0,55. Kemudian Zn2, yaitu B2. B2-nya mana ini? 0,15 ditambah X1. X1-nya 1, berarti tidak akan mempengaruhi. Berarti nilainya hanya W11. W12 ini. W12 berapa? Ini 0,1 ditambah X2, X2-nya 1 kali W22, 0,2. Jadi dijumlahkan ini semua. 0,15 ditambah 0,1 tambah 0,2. Jadi 0,45. Sudah ketemu Z-nya, Zn-nya. Kemudian Z output-nya. Output Z ini fungsi dari Zn1. Z1 itu adalah fungsi dari output Zn1. 0,55 jadi berapa? Jadi 1. 0,45 jadi berapa? Jadi 1. Kenapa? Karena fungsi aktivasi ini. Untuk Z1 dan Z2 serta Y, Y-nya juga menggunakan aturan ini. Jika lebih dari 0, nilainya 1. Jika kurang dari 0, nilainya min 1. Nah, ini lebih dari 0, jadi 1. Z2 juga 1 karena ini lebih dari 0. Kemudian langkah berikutnya, tentukan Y. Y-in. Y-in-nya, nah di sini, setelah kita menghitung Z1, Z2, maka kita menghitung Y. Y-in-nya ya, belum Y output. Y output itu adalah fungsi output dari Y-in. Jadi kita sudah hitung di Z1 dan Z2, kemudian kita hitung Y-nya, Y-in-nya. Y-in-nya itu rumusnya adalah B3. B3-nya berapa? Oke, kita lihat. B3-nya 0,5. Terus dikali Z1 V1. Z1-nya berapa? Z1-nya ini 1 kali V1. V1-nya berapa? Setengah. 1 kali setengah, setengah. Kemudian ditambah Z2. Z2-nya 1 dikali V2. V2-nya berapa? Setengah. Jadinya setengah. Jadi Y-in setengah
tambah setengah, 1/2. Nah, dengan aktivasi output ini, dia akan bernilai 1. Kenapa? Lebih dari 0. Nah, ini Y-nya 1. Kemudian, langkah ke-7 dalam algoritma ini. Jika target sama dengan output, maka tidak ada perbaikan. Targetnya berapa? Targetnya min 1. Ini ya. Targetnya adalah min 1. Ini sudah ditulis di sini. Min 1. Y-nya berapa? 1. Artinya targetnya min 1, tapi Y-nya 1. Jadi tidak sama. Artinya terjadi kesalahan. Atau kalau dihitung secara formal di dalam matematis, T min Y itu seharusnya sama dengan 0, karena nilainya sama. Kalau targetnya min 1, seharusnya Y-nya juga min 1. Min 1 min 1, berarti min 1 plus 1 harusnya 0. Tetapi karena targetnya min 1, Y-nya 1, min 1 sama dengan min 2. Tidak sama dengan 0. Maka terjadi kesalahan. Nah, maka kita akan memperbaiki nilai input maupun nilai bobotnya. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat T-nya itu. Kalau T-nya 1, maka dengan menggunakan rumus ini. Tetapi jika T-nya min 1, maka gunakan rumus di bawahnya. T-nya berapa di sini? T-nya adalah min 1. Sehingga kita menggunakan rumus yang bawah ini. B1 baru sama dengan B1 lama tambah alfa kali min 1 min Zin 1. Kita tinggal masukkan. B1 lama, kita lihat dari sini. B1 lama 0,3. Ditambah alfa, alfanya tadi kita sudah sepakati 0,5 dikali min 1 min Zin. Min 1 min 0,55. Min 1 min 0,55 jadi min 1,55. Kali setengah ditambah 0,3. Hasilnya min 0,475. Kemudian W11 baru. Ini kita pakai rumus yang ini ya. W11 baru sama dengan W11 lama. W11 lama berapa? 0,05. Kemudian ditambah alfa min 1, rumusnya sama. Ini ya, sama ya. 0,5 dikali min 1,55. Jadi kalau dihitung nanti hasilnya min 0,725. Kemudian W21 baru sama dengan W21 lama. W21 baru ini 0,2 ditambah alfa sama ya, ininya sama 0,5 kali min 155. Hasilnya min 0,575. Itu untuk Z1. Untuk Z2 sama B2 baru sama dengan B2 lama dikali ini. B2 lama, berarti kita pakai yang ini ya, 0,15. B2 lama 0,15. Ini 0,15 ditambah alfa dikali min 1 min Zin 2. Nah, bukan Zin 1 tapi Zin 2, 0,45. Nih. Min 1 min 0,45 jadi min 1,45 dikali setengah. Ditambah 0,15. Hasilnya ini, min 0,575. W12 baru, itu W12 lama. W12 lama, ini. Mana tadi? Ini. Terus ditambah alfa kali, ini sama ya, pokoknya ini sama. Yang membedakan adalah bobotnya. Hasilnya min 0,625. Kemudian W22 baru sama dengan W22 lama.
W22 lama. Untuk Z2 ya, kita sedang menghitung Z2. 0,2. 0,2 ditambah sama ini. Alfa kali min 1 min Z in 2. Hasilnya ini 0,5 kali min 1,45. Sama dengan 0,525. Nah, sekarang kita sudah menghitung untuk posisi yang pertama, yaitu 11 dengan target min 1. Selesai untuk input yang pertama. Kemudian kita lanjut untuk input kedua. Input kedua, maka kita melakukan inisialisasi bobot. Dari mana hasilnya? Bobot pada Z1, W11, W21, B1 itu dari hasil perhitungan ini. Nah, ini. B1 min 0,475. Nih, B1 min 0,475. W11 kita ambil dari sini. W11 0,725 min 0,725. W21 min 0,575. Min 0,575. Jadi untuk input kedua itu berasal dari hasil terakhir dari input yang pertama. Kemudian W12 baru min 0625, W22 baru min 0525, B2 min 0575. Ini untuk Z2, masing-masing Z1 dan Z2. Sedangkan bobot pada Y tetap setengah, setengah, setengah. V1 setengah, V2 setengah, B3 setengah. Kalau ini tidak berubah, yang berubah kan ini ya, bobot dan bias untuk Z1 dan Z2. Kemudian kita mulai perhitungan lagi. Untuk pasangan yang kedua, 1 min 1. Kenapa 1 min 1? Hasilnya 1, karena kita ambil dari ini, posisi yang kedua. 1 min 1, hasilnya 1. Itu menjadi dasar perhitungan 1 min 1 hasilnya 1. Maka kita kembali ke langkah 3. X1 sama dengan 1, ini. X2 sama dengan min 1, ini. Maka kita hitung Zn2 itu B1 ditambah X1W1 ditambah X2W21. Kita ambil saja dari sini. Nah, B1 min 0475 ditambah. Nah, sekarang adalah X1 kali W11. X1 1 kali W11. W11 min 0725 berarti tetap min 0725. Kemudian yang ini X2 kali W21. Ini ya. X2 berapa? X2 min 1. Min 1 kali berapa? Ini, min 0575. Min 1 kali min 0575, jadinya ini, plus 575. Jadi, dihitung hasilnya min 0625. Kemudian Zin2, kita hitung Zin2 sama dengan B2. B2 berapa? Min 0575. Ini ditambah 1 kali. Ini ya. X1 kali W12. W12. 1 kali min 0625. Jadi min 0,625 ditambah X2 kali W22. X2-nya berapa? Min 1 kali W22. Min 0,525. Min 1 kali min 0,525 hasilnya plus. Maka hasilnya adalah ini dijumlah min 0,675. Dengan menggunakan fungsi aktivasi ini, maka kita ketemu Z1-nya. Ini fungsi aktivasi Z1, Z2, dan Y. Jika
lebih besar dari 0, 1, tetapi jika kurang dari 0, min 1. Ini min. Jadi Z1-nya min 1, Z2-nya min 1. Kemudian menghitung berikutnya Y-in. Y-in sama dengan B3. B3-nya berapa? 0,5 ditambah dengan ini, ditambah dengan Z1 kali V1. Z1 berapa? Min 1 kali V1. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sampai di sini. Y-in. Y-in tadi B3 sudah, kemudian Z1 kali V1. Z1-nya min 1 kali V1 0,5, jadi min 0,5. Z2-nya min 1 kali V2 min 0,5. Jadi ketika jumlah hasilnya min 0,5. Nah, kemudian kita outputkan Y-in di sini. Nah, ini Y. Ketika kita menghasilkan min 0,5, maka 0,5 itu kurang dari 1. Maka outputnya jadi min 1. Nah, sekarang apakah sama targetnya? Targetnya 1, outputnya min 1. Enggak sama. Maka kita harus melakukan perbaikan terhadap kesalahan pelatihan itu. Nah, sekarang kita lihat mana yang akan kita pakai di dalam perbaikan ini. Tentukan di algoritma langkah ke-7, T-nya sama dengan min 1. Kalau tadi pertama adalah T-nya min 1, kita pakai rumus yang ini. Tetapi karena sekarang T-nya itu 1, maka kita pakai rumus ini. Bukan min 1, tapi perbedaannya di sini. Di sini min 1, ini 1. Oke. Nah, kita menghitung B1 baru sama dengan B1 lama. B1 lama berapa? Min 0,475 ditambah alfa setengah 1 min Z-in 1. Z-in 1 min 0,625. 1 min 0,625 jadinya plus, jadi 1625. Ini ya, nanti kita hitung untuk ini juga. Sehingga hasilnya berapa? 0,3375. W11 baru dari W11 lama, W11 lama min 0,725 ditambah ini. Sama ya. Hasilnya ini. Jadi yang membedakan di W-nya. W21 min 0,575. Min 0,575 ditambah ini. Kali X1 kali X2. Nah, X1-nya tadi adalah 1. Sedangkan untuk X2 dikali X2. X2-nya adalah min 1. Kenapa ini X1-nya nggak ditulis 1? Ya karena sama saja. Dikali 1 itu ya sama dengan ini. Nah, yang berbeda ini. X2 dikali min 1. Sehingga ketika dihitung hasilnya adalah min. Yaitu untuk bobot dan bias pada Z1. Untuk Z2, bias baru sama dengan B2 lama. B2 lama min 0,575
min 0,575 ditambah alfa setengah 1 min ZN2. Min ZN2. Mana ini? ZN2. Ini. Min 0,675. Nih. 1 min 675 karena ZN-nya min ya. Min dikurangi min ya jadinya plus 0,5 kali 1675. Hasilnya ini. Kemudian W12 baru, W12 lama, W12 lama min 6025 ditambah alfa dikali sama dengan ini ya. 1675 kali X1. X1-nya adalah X1-nya 1. Sedangkan di sini X2-nya min 1. Sehingga hasilnya ini. Nah, itu untuk input yang kedua. Saya potong sampai di sini dulu sebelum kita menghitung input yang ketiga maupun input yang keempat. Itu baru untuk epoch yang pertama ya. Sudah demikian banyak. Saya potong dulu untuk kita lanjut bagian berikutnya.